Langit sore itu mendung, angin berhembus pelan mengayun dedaunan yang menguning. Di sebuah desa kecil bernama Sukaluyu, seorang pemuda bernama Farel berdiri di depan cermin kayu usang di kamarnya. Dia merapikan kemeja putih bersih yang telah ia setrika sendiri. Wajahnya bersih, penuh harap, dan senyum yang ia paksa-paksakan agar tak terlihat gugup. Hari ini adalah hari yang ia tunggu sejak lama. Hari ini ia akan melamar wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati, Naila, gadis tetangga yang telah ia kenal sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, saling berbagi tawa dan duka, hingga tumbuh rasa yang diam-diam menjelma jadi cinta. Farel bukan pemuda kaya. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu yang sederhana, berlantai tanah, dengan dinding yang sudah mulai keropos dimakan usia. Ayahnya sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan sejak saat itu Farel menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, mulai dari ojek online, bantu-bantu di bengkel, sampai pernah menjadi tukang cuci piring di warung Padang. Tapi yang tak diketahui banyak orang adalah, Farel memiliki satu kebiasaan unik. Ia selalu menyisihkan sebagian besar uangnya untuk modal bisnis online kecil-kecilan yang ia jalankan diam-diam, bahkan dari ibunya sendiri. Sambil menenteng dus kue dan sebuket bunga mawar putih, Farel melangkah mantap menuju rumah Naila. Di dalam hatinya, ia sudah membayangkan Naila tersenyum haru, menerima lamarannya di depan kedua orang tua mereka. Namun semua bayangan itu hancur seketika saat Farel berdiri di ruang tamu rumah Naila. Ibunda Naila, seorang wanita berdandan menor dengan gelang emas menumpuk di tangan, menatap Farel dari atas sampai bawah dengan pandangan sinis. Ia bahkan tidak menyuruh Farel duduk. "Kamu datang bawa apa? Kue dan bunga? Mau melamar anak saya dengan modal beginian?" tanyanya ketus sambil menyilangkan tangan di dada. Farel mencoba menjelaskan maksud baiknya, tentang niat tulusnya, tentang kerja kerasnya, dan janji untuk membahagiakan Naila. Tapi semua itu dipotong dengan tawa merendahkan dari sang ibu. Naila hanya menunduk, tak sanggup menatap mata Farel. "Mas, kamu tinggal di rumah reot, lantainya masih tanah, temboknya bolong. Saya nggak tega bayangin anak saya tidur di sana. Lihat diri kamu. Mau kasih makan anak saya apa? Mimpi." Farel terdiam. Bunga yang ia bawa terasa berat seperti batu. Di dadanya ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Hatinya perih, namun ia tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata lirih, "Bu, rumah saya memang jelek, tapi hati saya penuh cinta buat anak ibu." Namun wanita itu malah menyeringai. "Cinta tidak cukup, nak. Hidup itu butuh uang. Dan kamu bukan siapa-siapa." Farel menatap Naila, berharap ada secercah pembelaan. Namun Naila hanya menjawab pelan, "Maaf, Rel, aku nggak bisa nolak keputusan Mama." Dengan langkah berat dan mata yang mulai berkaca, Farel keluar dari rumah itu. Langit yang tadinya mendung kini menumpahkan hujan, seolah ikut merasakan pedih yang ia alami. Hujan membasahi kemejanya, membasahi bunga yang kini layu di genggamannya. Ia berjalan pulang melewati jalan tanah yang becek, sementara petir menyambar di kejauhan. Di rumah, sang ibu terkejut melihat wajah Farel yang basah dan muram. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk sang anak erat-erat, seolah ingin menyampaikan bahwa dunia boleh menolakmu. "Nak, tapi ibu selalu bangga padamu." Malam itu Farel duduk di depan laptop tua peninggalan ayahnya. Ia membuka dashboard bisnis online-nya yang selama ini ia kelola diam-diam. Satu persatu laporan keuangan ia buka. Dalam diam ia menatap jumlah transaksi yang masuk, ribuan pelanggan yang loyal, 7 entitas usaha berbeda yang ia rintis selama 5 tahun terakhir. Ia bukan siapa-siapa di mata orang yang menilainya dari rumah. Tapi Farel tahu, waktunya akan tiba. Dan saat waktunya datang, dia tidak akan membalas dengan dendam. Dia akan membalas dengan keberhasilan. Seminggu setelah lamaran yang menyakitkan itu, Farel seolah menghilang dari keramaian desa. Ia tak lagi tampak di warung, tak kelihatan mengojek seperti biasa, bahkan ibunya pun hanya menjawab singkat bila ada yang bertanya. "Farel sibuk, sedang kerja di rumah," katanya. Orang-orang mencibir. Mereka beranggapan Farel hanya mengurung diri karena malu ditolak. Tak sedikit yang berbisik,
Miskin kok nekat ngelamar anak orang kaya. Pantas aja ditolak. Namun Farel tak peduli. Ia telah melewati fase sakit hati. Kini ia memilih diam dalam sunyi untuk menyiapkan sesuatu yang akan membuat dunia diam, tak bisa berkata-kata. Sementara itu, Naila menjalani hari-harinya seperti biasa. Meski ia mencoba tersenyum, ada bayang samar di matanya. Ia merindukan suara Farel, gurauan khasnya, dan cara Farel memandangnya seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Namun setiap kali kerinduan itu datang, ia teringat pada ibunya yang selalu menuntut Naila untuk naik kelas sosial, menikah dengan pria mapan, bukan dengan tukang ojek rumah reot. Naila tak punya keberanian untuk melawan, dan itu membuat batinnya perlahan terkikis. Lalu datanglah suatu hari yang membuat desa Sukaluyu gempar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap masuk ke desa, berhenti di depan rumah kepala desa. Semua warga keluar, mengintip dari balik tirai, bertanya-tanya siapa tamu penting itu. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria muda dengan jas rapi dan postur tegap. Kacamata hitamnya membuat orang sulit mengenali wajahnya. Namun ketika ia membuka kacamatanya dan tersenyum, semua yang melihatnya tercekat. Itu Farel, desis seseorang lirih. Tak ada yang menyangka. Penampilan Farel kini bak eksekutif muda sukses dari kota besar. Ia melangkah pasti ke rumah kepala desa, membawa setumpuk berkas. Ia mengajukan permohonan izin untuk membangun gudang besar dan pusat distribusi produk herbal online. Perusahaannya, yang dulunya hanya dijalankan dari kamar sempit, kini telah berkembang menjadi jaringan bisnis yang menjangkau seluruh Indonesia. Farel pun membeli tanah seluas 2 hektar di pinggiran desa, dan dalam waktu singkat, ratusan pekerja didatangkan untuk mulai membangun. Warga desa hanya bisa ternganga tak percaya, dan para tukang gosip pun mendadak kehilangan bahan. Sementara itu di rumah Naila, suasana mulai tidak nyaman. Ibunya yang selama ini merasa diri paling benar, mulai gelisah ketika mendengar nama PT Farel Tujuh Langit, disebut-sebut di televisi sebagai startup lokal paling sukses tahun ini. Ketika mendengar bahwa Farel memiliki 7 lini usaha, mulai dari herbal, logistik, kosmetik, hingga jasa edukasi digital, wajahnya memucat. Terlebih ketika ada kabar bahwa Farel membeli rumah besar di kota dan akan meresmikan kantor pusat dengan mengundang para tokoh penting, termasuk kepala desa. "Mama, Farel tuh bukan orang biasa ya ternyata," gumam Naila lirih, matanya berkaca. Sang ibu tak menjawab, hanya terdiam memelototi layar televisi yang menampilkan senyum Farel bersama Menteri UMKM dalam acara penghargaan. Tak lama, sebuah undangan datang ke rumah Naila. Bukan undangan pernikahan, melainkan undangan khusus VIP untuk acara grand launching pusat distribusi milik PT Farel Tujuh Langit yang akan dibangun di desa. Di sana tertulis dengan jelas, kepada Ibu Rina dan Putri, diundang sebagai tamu kehormatan. Naila memandangi undangan itu lama sekali. Tangannya gemetar. Hatinya seolah ditikam kenyataan yang tak bisa ia hindari. Cinta yang ia tolak karena rumah reot, kini berubah menjadi penyesalan paling dalam. "Rel, maafkan aku," bisiknya lirih. Malam harinya, hujan turun deras. Naila berdiri di depan jendela, menatap lebatnya hujan yang jatuh membasahi bumi. Di luar sana, Farel mungkin sedang duduk di kantor mewahnya, menyiapkan pidato untuk acara besar besok. Naila meneteskan air mata. Bukan karena Farel kini sukses, tapi karena ia sadar, ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Meski luka masih menganga, Farel di sisi lain tak pernah menaruh dendam. Ia hanya percaya, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar bernilai. Dan ketika waktu itu tiba, ia hanya ingin tersenyum. Bukan untuk sombong, tapi untuk membuktikan bahwa rumah reot tak bisa mengukur besar kecilnya hati seseorang. Acara peresmian pusat distribusi milik PT Farel Tujuh Langit berlangsung megah. Di lapangan yang dulunya hanya hamparan ilalang kini berdiri panggung besar dengan dekorasi elegan dan layar LED raksasa. Kursi-kursi tamu berderet rapi, tamu undangan berdatangan dari berbagai kota, dari pejabat dinas provinsi hingga para pengusaha nasional. Warga desa hanya bisa mematung menyaksikan betapa lapangnya rezeki bisa turun pada seorang pemuda yang dulu mereka anggap tak lebih dari tukang ojek anak kampung.
Seorang MC profesional membuka acara dengan penuh semangat. Musik mengalun meriah, udara pagi yang cerah memberi warna pada suasana. Kamera dari media nasional pun berdiri sejajar, merekam setiap detik kemegahan momen tersebut. Tak lama, deretan mobil mewah datang satu persatu, dan dari mobil terakhir, seorang pria turun dengan setelan jas abu-abu dan langkah penuh percaya diri. Itulah Pharrell. Dengan senyum ramah, ia menyapa warga, berjabat tangan dengan kepala desa, dan tak segan menunduk hormat kepada ibu-ibu tua yang dulu kerap menyuapinya makanan saat kecil. Di antara kerumunan, Naila hadir. Ia duduk di kursi undangan bersama ibunya. Meski mengenakan pakaian terbaik, wajah mereka tak bisa menyembunyikan rasa canggung dan kikuk. Ibu Naila berkali-kali mengedarkan pandangan mencari-cari tempat untuk sembunyi. Sementara Naila hanya menunduk. Jantungnya berdetak begitu cepat saat nama Pharrell disebut-sebut berulang kali dari atas panggung. Hadirin sekalian, izinkan saya mengundang ke atas panggung sosok luar biasa, inspirasi pemuda Indonesia, yang dulu memulai dari nol, bahkan di bawah nol. Dialah Direktur Utama PT Pharrell Tujuh Langit, pengusaha muda pemilik 7 perusahaan lintas sektor. Mari sambut, Bapak Muhammad Pharrell Ramadan. Tepuk tangan bergemuruh. Naila tercekat. Nama lengkap itu, yang dulu hanya tertulis di sampul buku lusuhnya, kini disebut dengan penuh kehormatan di hadapan ribuan orang. Pharrell naik ke panggung dengan tenang. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan masa kecilnya, kehilangan ayah, perjuangan membiayai ibunya, bekerja serabutan sambil membangun bisnis dari kamar sempit, hingga akhirnya berhasil membesarkan 7 perusahaan tanpa utang 1 rupiah pun. Para tamu undangan tampak terharu. Namun yang paling menyesakkan dada Naila adalah kalimat yang kemudian keluar dari bibir Pharrell, dengan suara bergetar namun penuh keteguhan. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya kuat, tapi karena saya pernah diremehkan. Saya pernah dipandang rendah hanya karena rumah saya jelek. Saya pernah datang melamar dengan hati yang tulus, tapi ditertawakan karena saya tidak punya lantai marmer dan tembok cat mewah. Tapi saya tidak membalas dengan marah. Saya membalas dengan kerja keras. Semua tamu terdiam. Naila menggenggam erat undangan di tangannya, kertasnya sampai terlipat tak beraturan karena tekanan. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan padanya dan ibunya. Tapi yang membuatnya semakin tak kuasa menahan air mata adalah ketika Pharrell berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Seseorang yang menolak saya dulu. Karena penolakan itu, saya belajar lebih keras, saya berlari lebih cepat. Saya tidak akan sebutkan namanya, tapi saya harap orang itu hadir di sini hari ini. Saya tidak menyimpan dendam padanya. Bahkan jika saya bisa memutar waktu, saya ingin tetap ditolak. Karena tanpa penolakan itu, saya takkan sampai di titik ini." Hening. Naila meneteskan air mata. Ibunya terdiam, tertunduk dalam diam yang menyakitkan. Mereka kini duduk sebagai tamu, namun bukan tamu kehormatan. Mereka hadir sebagai bukti nyata bahwa menilai seseorang dari rumahnya adalah kebodohan terbesar yang pernah mereka lakukan. Setelah pidato selesai, Pharrell turun panggung dan mulai menyapa para tamu. Banyak yang berebut bersalaman, berfoto, dan memberikan pujian. Ketika ia sampai di barisan tempat duduk Naila, langkahnya melambat. Tatapan mereka bertemu. Naila berdiri, air mata masih mengalir. Ia mencoba membuka mulut untuk meminta maaf, tapi Pharrell hanya tersenyum pelan. "Terima kasih sudah hadir, Naila," katanya pelan. "Itu sangat berarti buatku." Naila menggigit bibirnya, tak bisa berkata-kata. Ia ingin berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia masih mencintai Pharrell, bahwa ia ingin kembali. Tapi Pharrell sudah melangkah pergi, disambut para pejabat dan rekan bisnisnya. Ia sudah terbang terlalu tinggi untuk dijangkau oleh seseorang yang dulu meremehkannya karena rumah. "Tertawalah sekarang, kau akan terkejut nanti." Itulah kalimat yang dulu ia tulis di balik cermin kamarnya. Kini kalimat itu tak lagi jadi penguat. Ia telah berubah menjadi kenyataan. Malam setelah peresmian itu, Naila tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, memandangi foto lama yang ia ambil bersama Pharrell saat mereka masih SMA. Saat itu,
Farel mengenakan jaket lusuh, rambutnya acak-acakan, tapi senyumnya merekah seolah dunia tak pernah menyakitinya. Di foto itu juga ada dirinya, tertawa lepas tanpa beban, sebelum semuanya berubah karena satu kata, gengsi. Ia membiarkan cinta sejatinya pergi hanya karena tak ingin tidur di rumah kayu beratapkan seng. Naila menoleh ke arah ibunya yang sedang sibuk menghitung tagihan-tagihan yang belum terbayar. Usaha butik ibunya perlahan bangkrut karena utang terus menumpuk dan pelanggan mulai beralih ke platform online. Bahkan rumah mereka nyaris disita jika Naila tak turun tangan menjual sebagian perhiasan warisan almarhum neneknya. Tapi meski hidup semakin sulit, ibunya tetap mempertahankan gengsi. Ia lebih rela menahan lapar daripada terlihat miskin di hadapan tetangga. "Ma," bisik Naila. "Andai waktu bisa diputar, aku akan lari dari rumah waktu itu. Aku akan pilih hidup di rumah reot, asal ada Farel di sampingku." Ibunya mendesah panjang. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang dalam. "Mama pikir, harta bisa jadi penentu kebahagiaanmu. Tapi ternyata, mungkin Mama salah." Tepat di hari keempat setelah peresmian pusat distribusi, berita besar tersebar. Farel mendapatkan investasi luar negeri senilai miliaran rupiah. Nama PT Farel Tujuh Langit menjadi trending topik nasional. Foto-foto Farel bersama investor Jepang, Korea, dan Eropa menghiasi setiap portal berita. Ia disebut sebagai anak desa yang menampar dunia dengan kesuksesan diam-diam. Salah satu wawancara Farel menjadi viral. Dalam video itu, ia ditanya oleh pewawancara cantik, "Apa yang paling menyakitkan dalam hidupmu, Mas Farel?" Farel tersenyum, menunduk sesaat, lalu menjawab, "Ditolak karena rumah saya jelek. Padahal saya tidak pernah bermimpi hidup di rumah orang lain. Saya hanya ingin membangun rumah bahagia bersama orang yang saya cintai. Tapi ternyata, rumah saya terlalu hina untuk hatinya." Pewawancara itu terdiam. Begitu pula Naila yang menyaksikan video itu dari ponsel sambil bergetar menahan tangis. Kata-kata itu seperti anak panah yang menancap di dadanya. Rasa bersalah menumpuk, menyesakkan hingga membuatnya sesak napas. Suatu malam, Naila memberanikan diri mendatangi rumah Farel yang kini sudah direnovasi besar-besaran. Rumah tua berdinding kayu itu kini berdiri megah, namun tetap mempertahankan nuansa sederhana dan akar sejarahnya. Tak ada pagar tinggi, tak ada mobil mewah di halaman. Farel, tetap bersahaja. Naila berdiri di depan pintu, menggenggam selembar surat dan setangkai bunga matahari. Ia berlatih dalam hati kalimat-kalimat yang akan ia ucapkan. "Rel, maaf, aku salah menilai." Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua muncul, Ibu Farel. Wajahnya lembut, penuh kehangatan. "Naila?" sapanya pelan. "Sedang cari Farel." Naila mengangguk cepat. Apa aku boleh bicara dengannya?" Namun sebelum sang ibu menjawab, suara lembut terdengar dari dalam. "Bu, nanti kita jemput Aisyah di bandara ya, pesawatnya landing jam 8 malam." Naila tercekat. Ia mengenali suara itu. Tapi bukan itu yang membuat hatinya mencelos, melainkan satu nama. "Aisyah?" "Maaf, Nak," ujar Ibu Farel pelan. "Farel sebentar lagi akan menikah." Aisyah itu, calon istrinya. Dia relawan medis dari luar kota, bantu Farel waktu program sosialnya di Papua. Baik banget anaknya. Naila seolah kehilangan tenaga. Surat yang ia genggam jatuh. Bunga di tangannya layu. Ia tersenyum kecil, menahan luka yang begitu dalam. Dunia seakan memutar kembali semua keputusannya dulu. Dan kini ia berdiri di ambang pintu cinta yang telah tertutup selamanya. "Sampaikan salamku pada Farel, Bu. Dan bilang padanya, aku benar-benar bahagia dia akhirnya dapat wanita yang pantas," katanya sambil tersenyum getir. Lalu ia melangkah pergi perlahan, membawa penyesalan yang akan ia simpan seumur hidup. Dari jendela, Farel menatap punggung Naila yang menjauh. Ia tak mengejar. Bukan karena tidak ada rasa, tapi karena hatinya sudah lelah berharap pada orang yang hanya mencintai saat dunia berpihak. Ia sudah menemukan sosok yang mencintai bahkan ketika ia tak punya apa-apa. Dan kali ini, ia memilih bahagia.
Pagi hari yang tenang di rumah baru Farel. Matahari menyusup malu-malu di sela-sela dedaunan, menyinari jendela besar yang menghadap taman kecil yang ia tanam sendiri. Di sana, Farel duduk di teras, mengenakan kemeja santai dan cangkir kopi yang mengepul hangat di tangannya. Di sampingnya, seorang wanita muda berjilbab hijau dengan senyum lembut sedang menyiram bunga-bunga matahari yang baru ia tanam seminggu lalu. Ia adalah Aisyah, wanita yang tidak pernah menanyakan berapa rekening tabungan Farel, tapi selalu menanyakan apakah ia sudah cukup istirahat dan makan. Farel menatap Aisyah dengan tatapan teduh. Hati yang dulu penuh luka, kini telah sembuh oleh ketulusan yang tak pernah menuntut. Mereka berdua akan menikah bulan depan, dalam acara sederhana yang hanya akan dihadiri keluarga dan beberapa teman terdekat. Farel memilih menjauh dari pesta glamor. Ia ingin memulai pernikahan bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan yang penuh makna. Sementara itu, di rumah Naila, suasana berbanding terbalik. Ibunya mulai sakit-sakitan, dan usaha mereka benar-benar lumpuh. Banyak orang yang dulu memuja kini menjauh. Gengsi yang dulu dijunjung tinggi kini tak mampu membayar tagihan listrik. Naila yang kini bekerja sebagai guru honorer di sekolah desa, hidup dengan penuh kesunyian. Setiap kali melintas di depan gedung megah PT Farel Tujuh Langit, hatinya seakan dikerat perlahan-lahan. Aku yang dulu meninggalkannya karena rumah jelek, gumamnya sambil berdiri di halte, menatap billboard besar bergambar Farel dan Aisyah, sekarang harus rela melihat dia bahagia bersama orang lain. Suatu sore, Naila kembali ke tempat dulu ia dan Farel biasa duduk di bawah pohon jambu belakang sekolah. Tempat itu kini sudah sepi, hanya tersisa coretan nama mereka di batu kecil di bawah akar yang menjalar. Ia duduk di sana, mencoba menulis di buku harian, tapi air matanya tumpah lebih dulu. Di waktu yang sama, Farel dan Aisyah sedang mengunjungi makam ayah Farel di pemakaman desa. Mereka membawa bunga dan doa. Di sana, Farel berkata pelan, "Ayah, anakmu tidak balas dendam. Anakmu memilih menenangkan hatinya dengan memberi, bukan menyakiti. Terima kasih sudah ajarkan aku jadi laki-laki yang tidak tunduk pada dunia." Aisyah menggenggam tangan Farel. "Aku bangga padamu. Bukan karena 7 perusahaanmu, tapi karena hatimu." Farel tersenyum. Itulah kata-kata yang dulu sangat ingin ia dengar, namun tak pernah didengar dari Naila. Dulu, ia ingin sekali dipandang sebagai pria yang siap berjuang, bukan hanya dinilai dari lantai rumahnya yang berdebu. Suatu malam, tanpa sengaja, Farel melihat sebuah video di YouTube yang diunggah oleh mantan teman SMA-nya. Video itu merekam Naila yang sedang menyanyikan lagu kenangan mereka berdua di sebuah acara komunitas guru. Suaranya masih sama, tapi wajahnya telah berubah. Penuh penyesalan, kehilangan, dan kesedihan yang ia sembunyikan di balik senyuman palsu. Setelah menonton itu, Farel menulis satu pesan pendek. Ia kirimkan ke nomor lama Naila, yang ternyata masih aktif. Hanya berisi satu kalimat. "Terima kasih dulu pernah menolakku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan belajar mencintai hidup dengan lebih dalam." Naila membacanya sambil gemetar. Ia membalas, "Rel, aku minta maaf." Namun pesan itu tak pernah dibaca. Centang 1. Tak pernah berubah. Karena bagi Farel, ia sudah menutup halaman lama. Ia bukan lagi Farel yang dulu mengetuk pintu dengan bunga dan kue. Ia kini mengetuk pintu kehidupan yang lebih bermakna bersama wanita yang mencintainya tanpa syarat. Di hari pernikahan Farel dan Aisyah, suasana terasa syahdu. Semua yang hadir meneteskan air mata, bukan karena mewahnya dekorasi, tapi karena kisah mereka yang penuh inspirasi. Di antara tamu yang berdiri jauh di luar pagar, seorang wanita berjilbab putih menatap dari kejauhan. Ia membawa buku harian, menggenggam erat seperti menggenggam kenangan. Saat Farel mengucap ijab kabul, wanita itu menutup matanya dan berbisik, "Selamat, Rel. Semoga kau bahagia selalu." Naila pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa pernah disadari. Ia tahu, itu adalah salam terakhirnya. Tidak untuk cinta, tapi untuk luka yang akhirnya harus ia relakan. 5 tahun telah berlalu sejak hari itu. Desa Sukaluyu kini tak lagi seperti dulu. Gudang besar milik PT Farel Tujuh Langit telah menjadi pusat ekonomi desa.
Jalan-jalan diperbaiki, sekolah direnovasi, banyak pemuda yang dulu menganggur kini bekerja dengan gaji tetap. Nama Farel masih disebut setiap hari, bukan hanya sebagai bos besar, tapi sebagai pemuda desa yang mengubah wajah tanah kelahirannya. Ia menyumbang beasiswa untuk anak-anak tak mampu, membangun masjid kecil, dan membuka klinik kesehatan gratis. Sementara itu, di tempat berbeda, Naila menjalani kehidupannya yang sunyi. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari terminal kota. Sejak sang ibu meninggal karena komplikasi 2 tahun lalu, Naila hidup sendiri. Ia tak pernah menikah. Banyak yang datang melamar, tapi hatinya sudah lama tertinggal di masa lalu yang tak bisa ia perbaiki. Setiap malam ia menulis di buku harian yang kini sudah lusuh, halaman-halamannya penuh dengan surat-surat yang tak pernah terkirim untuk Farel. Malam itu hujan turun pelan. Naila membuka halaman terakhir di buku harian dan mulai menulis dengan tangan gemetar. Farel, kalau kau membaca ini, ketahuilah, aku bahagia melihatmu bahagia. Aku tahu aku tak layak menatap matamu lagi, tapi aku ingin kau tahu bahwa tidak ada satu hari pun aku lewatkan tanpa menyesali keputusan waktu itu. Rumah yang dulu ku tertawakan, ternyata jauh lebih hangat daripada rumah besar yang kosong. Dan senyum yang dulu ku tolak, adalah senyum yang kini ku cari di keramaian tapi tak pernah ku temukan. Kau bukan lagi Farel yang aku kenal, tapi kau tetap Farel yang ku sebut dalam doa. Air mata menetes membasahi tinta yang masih basah. Naila memeluk buku itu, lalu menatap foto lama yang telah usang. Di foto itu, ia dan Farel duduk bersisian di bawah pohon jambu, tersenyum pada masa depan yang mereka kira akan mereka lalui bersama. Tapi takdir punya cara yang tak bisa ditebak. Farel kini tinggal di kota, rumahnya tak hanya megah, tapi juga penuh tawa anak-anak. Ia dan Aisyah dikaruniai 2 putri kembar yang cantik. Aisyah, yang dulu hanya relawan, kini menjadi mitra resmi Yayasan Kesehatan milik Farel. Mereka hidup bukan untuk pamer, tapi untuk memberi. Dalam setiap langkahnya, Farel selalu menatap ke bawah, bukan untuk merendah, tapi agar tak lupa dari mana ia datang. Suatu siang, Farel dan Aisyah datang ke Sukaluyu untuk meninjau program bantuan air bersih. Ketika mobil mereka berhenti di halaman sekolah lama, Farel meminta izin turun sebentar. Ia berjalan ke arah pohon jambu di belakang, tempat kenangannya dulu tertinggal. Di sana ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di akar pohon, terdapat kotak kecil yang terkubur setengah. Ia membukanya pelan, dan di dalamnya, ada buku harian Naila. Farel membaca beberapa halaman. Tangannya bergetar. Aisyah menghampirinya, ikut membaca dalam diam. Ia menatap wajah suaminya yang perlahan berubah muram, lalu menggenggam tangannya pelan. Kalau kamu mau menemuinya, aku tidak apa-apa, katanya lembut. Farel menatap Aisyah lama, sebelum menjawab, tidak, masa lalu harus tetap jadi masa lalu. Malam harinya, sebelum kembali ke kota, Farel menulis sepucuk surat kecil. Ia selipkan dalam kotak buku harian itu, lalu menguburnya kembali di bawah pohon jambu yang sudah mulai tua. Surat itu berbunyi, Naila, rumah itu memang jelek. Tapi kau tahu, rumah itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak datang dari dinding yang mewah, tapi dari hati yang siap mencintai tanpa syarat. Terima kasih karena pernah membuatku jatuh. Karena dari jatuh itu aku belajar berdiri lebih tinggi. Maaf, aku tidak bisa kembali. Tapi aku berdoa, kau bisa menemukan rumah baru yang mencintaimu sebagaimana aku pernah mencintaimu. Beberapa minggu kemudian, Naila kembali ke pohon jambu itu. Ia tidak tahu kenapa, hanya merasa ingin duduk di sana. Ketika tangannya menyentuh tanah, ia merasakan ada yang ganjil. Ia gali pelan-pelan, dan menemukan kotak itu. Ketika membacanya, tangisnya pecah. Tapi bukan tangis marah. Tangis pasrah. Tangis yang menyadari bahwa yang pergi memang sudah seharusnya pergi. Semenjak itu, Naila tidak lagi menulis surat untuk Farel. Ia memilih berdamai dengan kenyataan. Ia mendaftarkan diri sebagai guru relawan ke pelosok daerah. Katanya, jika ia tak bisa memperbaiki masa lalu, setidaknya ia bisa membantu masa depan orang lain. Dan di hatinya, ia masih membawa cinta, bukan untuk dimiliki,
Tapi untuk menjadi pelita kecil di jalan sunyinya suatu hari, di sebuah desa kecil jauh dari kota, seorang anak kecil bertanya padanya, "Bu guru, rumah ibu dulu kaya ya?" Naila tersenyum. "Tidak, nak. Tapi aku pernah hampir tinggal di rumah paling bahagia yang pernah ada. Sayang, aku menolaknya karena terlalu sibuk melihat genteng dan temboknya." Anak itu bingung. Tapi Naila hanya tersenyum. Karena ia tahu, sebagian luka tak perlu diceritakan. Cukup dikenang, cukup dipeluk, dan cukup dijadikan pelajaran.